Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang pendapatan nasional. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi berkaitan tentang pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan nasional. Adapun tujuan pembelajaran kita di video kali ini pertama adalah menjelaskan pengertian pendapatan per kapita, kemudian menghitung pendapatan per kapita, selanjutnya mendeskripsikan apa saja manfaat dari pendapatan per kapita, dan mendeskripsikan tentang distribusi pendapatan. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi ke depannya, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Namun, perlu juga disampaikan jika nanti di pembahasan di video ini ada materi yang sifatnya miskonsepsi atau mungkin ada perbedaan pemahaman dengan teman-teman semua, silakan diketik di kolom komentar. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama di video kali ini mengenai pengertian pendapatan per kapita atau income per kapita, di mana pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata untuk setiap penduduk dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Biasanya ada yang membuat per tahun, ada juga yang membuat per bulan dan per triwulan. Nah, intinya bahwa pendapatan per kapita ini adalah pendapatan rata-rata untuk satu orang penduduk atau pendapatan per kepala. Nah, di mana untuk menghitung pendapatan per kapita atau ICP atau income per kapita ini kita dapatkan dari membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk di suatu negara. Selanjutnya, manfaat pendapatan per kapita. 1. Mengetahui tingkat kemakmuran. Pendapatan per kapita dapat menunjukkan tingkat kemakmuran suatu negara dan masyarakatnya. Jadi, pendapatan per kapita ini salah satu alat atau tolak ukur yang dijadikan untuk mengetahui tingkat kemakmuran dari suatu negara. Pada deskripsi video ini kita cantumkan link berkaitan dengan negara-negara PDB per kapita tertinggi di dunia di tahun 2024. Jadi teman-teman jika ingin melihat negara apa saja yang memiliki per kapita tertinggi di tahun 2024, silakan klik linknya di deskripsi video ini. Selanjutnya, manfaat pendapatan per kapita adalah untuk membandingkan kesejahteraan. Pendapatan per kapita dapat digunakan membandingkan kesejahteraan atau standar hidup suatu negara dari tahun ke tahun. Jadi ini bisa digunakan juga sebagai alat untuk melihat atau membandingkan tingkat kesejahteraan antar negara. Kemudian, mengetahui hasil kegiatan ekonomi. Jadi, selain itu, pendapatan per kapita juga dapat menunjukkan hasil rangkaian kegiatan ekonomi di suatu negara selama 1 tahun. Jadi, dominannya kegiatan ekonomi suatu negara itu di mana begitu. Jadi, ini bisa diketahui dan bisa dilihat di pendapatan per kapita. Selanjutnya, mengetahui tingkat inflasi. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk mengukur tingkat inflasi yang terjadi. Apakah inflasinya itu sedang atau kecil ataupun inflasi tinggi atau bahkan hyperinflation begitu. Kemudian manfaat pendapatan per kapita selanjutnya adalah untuk membuat kebijakan. Pendapatan per kapita dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun atau merumuskan kebijakan untuk mendorong laju pertumbuhan atau pembangunan ekonomi di negaranya. Jadi bahwa pendapatan per kapita ini digunakan salah satunya juga untuk membuat kebijakan. Ini negara mau diarahkan kemana dengan pendapatan per kapita yang segini begitu. Kemudian yang terakhir, pendapatan per kapita digunakan untuk mengetahui keberhasilan pemerintah. Nah, artinya di sini bahwa pendapatan per kapita dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Jadi inilah beberapa manfaat pendapatan per kapita yang kami sampaikan di sini. Jika teman-teman memiliki sumber lain dengan poin yang berbeda, silakan diketik di kolom komentar.
Next, kita akan lanjutkan tentang distribusi pendapatan nasional. Distribusi pendapatan nasional ini bisa diukur dengan beberapa hal. Pertama adalah dengan kurva Lorenz, kemudian rasio Gini atau koefisien Gini, dan kriteria dari Bank Dunia. Nah, kita akan bahas yang pertama melalui kurva Lorenz ya. Jadi kurva Lorenz ini adalah kurva yang menggambarkan bagaimana distribusi pendapatan nasional di suatu negara. Nah, yang disebut kurva Lorenz ini adalah kurva yang bergaris merah ini ya. Nah, dan ini ada garis AC atau garis diagonal, di mana ini adalah tingkat pemerataan pendapatan nasional. Artinya, kalau seandainya garis merah ini berdempet dengan garis yang AC ini, maka dikatakan bahwa hampir penghasilan penduduk di suatu negara itu sama persis atau sama besar begitu. Jadi yang sumbu vertikal ini adalah persentase pendapatan nasional dan sumbu yang horizontal adalah persentase penduduk begitu. Nah, dari kurva Lorenz ini kita bisa mempelajari atau mendapatkan informasi bahwa semakin jauh garis kurva Lorenz ini dengan garis diagonal atau garis AC, maka distribusi pendapatan semakin timpang. Artinya bahwa hanya sebagian kecil dari penduduk itu yang mendapatkan atau memperoleh distribusi pendapatan nasional yang sangat besar begitu. Idealnya untuk kurva Lorenz ya, yang distribusi pendapatannya semakin bagus, maka harusnya garis diagonal ini semakin kecil ya. Ketika daerah O itu semakin kecil, maka distribusi pendapatan nasional semakin bagus. Artinya ketimpangannya semakin kecil begitu. Jadi ini kurva Lorenz. Kemudian kita gunakan yang kedua adalah koefisien Gini atau indeks Gini. Koefisien Gini atau indeks Gini ini berdasarkan dari kurva Lorenz, di mana untuk menghitung koefisien Gini adalah luas daerah O tadi atau daerah 0 tadi ya, atau daerah yang berada antara garis AC tadi dengan garis kurva Lorenz begitu, dibagi dengan luas segitiga ABC, di mana segitiga ABC ini adalah segitiga yang ada ini ya, A, B, dan C. Nah, artinya bahwa ketika ini dibagi, maka akan ada beberapa kriteria ketimpangan pendapatan nasional berdasarkan koefisien Gini. Yang pertama, jika angka yang didapatkan itu besar dari 0,5, maka ketimpangannya itu semakin tinggi. Ya, karena kita dapat tadi ya, kalau seandainya garis diagonal angka dalam koefisien Gini itu memiliki nilai paling tinggi itu adalah 1. Nah, jadi kalau seandainya nilai atau angka yang kita dapatkan dalam menghitung koefisien Gini itu didapatkan besar dari 0,5, maka ketimpangannya itu tinggi. Kemudian yang kedua, ketika koefisien Gini yang didapatkan tadi 0,4 sampai dengan 0,5, maka ketimpangannya sedang. Dan terakhir, kalau seandainya nilai yang kita dapatkan dari koefisien Gini itu bernilai kecil dari 0,4, maka ketimpangannya rendah begitu. Nah, jadi jarak atau nilai dari koefisien Gini itu hanya 0 sampai dengan 1. Kalau 0 berarti sama, artinya antara kurva Lorenz dengan garis diagonal itu berdempet ya, artinya nilainya 0, maka dikatakan bahwa tidak ada ketimpangan sama sekali begitu ya. Cuman kalau dalam kenyataannya ini agak mustahil terjadi begitu. Tetapi ketika koefisiennya itu nilainya semakin besar, maka kurva Lorenz-nya itu akan semakin menjauh dari garis AC tadi, atau dengan kata lain bahwa semakin tinggi ketimpangannya begitu. Oke, itu mengenai koefisien Gini. Kemudian yang terakhir adalah kriteria Bank Dunia. Menurut kriteria Bank Dunia, bahwa lapisan yang menikmati pendapatan nasional itu adalah 40% untuk penduduk yang berpendapatan rendah, kemudian 40% untuk penduduk yang berpendapatan menengah, dan 20% untuk penduduk yang berpendapatan tinggi. Ini kriteria yang dijadikan oleh Bank Dunia dalam melihat pendapatan nasional.
Nah, tetapi yang dijadikan oleh Bank Dunia untuk melihat distribusi pendapatan nasional ini merata atau tidaknya, ini hanya dilihat dari 40% penduduk yang berpendapatan rendah saja. Untuk pendapatan yang menengah, yang tinggi ini tidak dijadikan sebagai tolak ukur begitu. Nah, bagaimana yang 40% tersebut? Yang pertama, jika penduduk yang 40% yang berpendapatan rendah ini menikmati di bawah 12% pendapatan nasional, maka ketimpangannya semakin tinggi. Artinya apa? Bahwa di sini terjadi pendapatan nasional itu tidak dinikmati oleh orang-orang yang berpendapatan rendah secara keseluruhan gitu. Karena hanya di bawah 12%. Maka dikatakan pendapatan atau ketimpangannya tinggi. Yang kedua, jika 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati 12% sampai dengan 17% dari pendapatan nasional, maka ketimpangannya sedang. Dan yang terakhir yang dijadikan oleh Bank Dunia adalah jika 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional, maka ketimpangannya rendah. Jadi yang bagusnya adalah itu yang bagian yang ketiga ya. Jadi harusnya 40% penduduk yang berpendapatan rendah itu bisa menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional. Nah, jadi itulah kategori distribusi pendapatan nasional menurut Bank Dunia. Oke, itu dulu pertemuan kita di video kali ini, cukup singkat. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin memberikan informasi lebih lanjut, silakan diketik di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.